Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al-hadithul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. Ukhuwatul islami wa hukukul muslimi, persaudaraan sesama orang Islam dan hak-hak kaum muslimin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, masih membahas hadis yang ke-35 dari kitab yang kita kaji, yaitu Arba'in Nawawi, mengenai tentang persaudaraan terhadap sesama orang Islam, kewajiban mereka selaku orang muslim terhadap muslim lainnya, dan hak-hak mereka orang Islam yang harus mereka dapatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasud dan janganlah kalian saling menipu. Janganlah juga wala tabaghadu, dan janganlah juga kalian saling marah, saling mencaci, saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan juga kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah seseorang membeli, atau jangan seseorang di antara kalian yang muslim, kata Rasul, membeli di atas pembelian orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian selaku hamba-hamba Allah itu ikhwana, bersaudara. Hadis ini sudah kita bahas dalam 2 pertemuan yang lalu. Kemudian al-muslimu akhul muslimi, orang Islam itu adalah saudara bagi orang muslim yang lain. La yazlimuhu, ia tidak menzoliminya. Wa la yakdzibuhu, ia juga tidak membohonginya. Wa la yahkiruhu, pun ia juga tidak mencacinya. Nah, ketiga hal ini yang telah kita bahas di pertemuan terakhir kita. Sesama muslim tidak boleh menzolimi. Kita nggak boleh menzolimi muslim yang lainnya dengan cara apapun itu, dan sekecil apapun kezoliman yang kita lakukan terhadap saudara kita yang muslim, maka dihukumi haram dan berdosa. Pun begitu juga wala yakdzibuhu, dilarang kita untuk membohongi muslim yang lain dalam hal apapun. Tetapi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi yang nyusun kitab ini jelasin ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk kita berbohong. Jadi bohong ada yang diperbolehkan. Enggak semua kebohongan itu diharamkan, namun ada beberapa yang diperbolehkan. Contoh, saya sebut nggak banyak, satu deh. Boleh kita bohong bila mana tujuan baik untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Bohongnya kita boleh model begitu, ya. Si A sedang berselisih dengan si B. Udah 3 hari nggak tegur-teguran. Kita tahu kasus keduanya ini apa, tapi kita nggak pengen suasana yang model begitu berlanjut terus-terusan. Walhasil kita datang ke si A. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Haji, dikirim salam. Siapa yang kirim salam saya? Itu si B.
Ah masa lah, iya Bang Haji, tadi saya lewat depan rumahnya, saya ditanya mau kemana, mau ke rumah Bang Haji A. Oh salam ya buat dia. Masa dia nitip salam? Iya Bang Haji, dia kangen katanya, pengen ngopi bareng lagi. Benar begitu? Betul Bang Haji. Oh ya udah kalau begitu salam balik. Wah gitu. Habis gitu kita ke rumah si B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Haji B, apa kabar? Sehat-sehat. Ini dititip salam dari Bang Haji A. Hah? Salam dari dia? Apa katanya? Katanya dia kangen banget, pengen ngopi bareng lagi. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Tujuan daripada kebohongan ini adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Maka kata Al-Imam An-Nawawi dalam Adhkar An-Nawawi, ya, hal yang semacam ini bila mana dilakukan oleh sesama orang Islam boleh. Artinya nggak termasuk dalam kategori ini, ya. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang boleh kita berbohong. Orang diincar-incar, diudak-udak, dikejar-kejar, pengen dibunuh, dia ngumpet. Kita tahu dia ngumpet di mana. Itu yang ngejar-ngejar nanya kita, si Fulan mana? Saya kagak tahu. Tadi lewat sini kagak. La ilaha illallah. Dikata saya kagak tahu, saya baru banget keluar. Saya kagak tahu-tahuan. Padahal kita tahu si Fulan ngumpet di mana. Kalau kita jujur, maka si Fulan yang muslim juga ini bakalan dibunuh. Nah, kita menyelamatkan orang semacam ini diperbolehkan kebohongan yang model begitu dan macam-macam lainnya. Kalau bohong sama bini mah nggak tahu. Kalau saya sebut aja di alasan. Wala yuhjiruhu wala yahqiruhu, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk meremehkan orang muslim lainnya. Nggak boleh. Kita ngeremehin saudara kita, nggak boleh. Ada satu ungkapan, la yahqiru man dunak. Saya masih ingat banget. Dari zaman saya SD ada muhafadzah. Ya zaman saya SD itu kelas 1 lah. Ya kelas 1 SD itu kan guru saya suruh ngapal. Ya, ini manfaatnya kalau kita ngapal dari kecil, ya sampai udah gede begini kita masih ingat. Sekalipun kita lupa-lupa sedikit, begitu kita nyangkut pernah baca peribahasa itu, ini dia nih, ini yang hafalan saya dulu pernah hilang. La tahtakir man dunak, fa inna likulli syai'in maziyah. Ya, janganlah engkau menghina orang lain. Yang perlu kita ingat, fa inna likulli syai'in maziyah, karena tiap-tiap orang itu punya keistimewaannya masing-masing. Pak, enggak semuanya orang pinter ilmu agama, setuju nggak? Yang pinter ilmu agama nggak pantas buat menghina mereka yang kagak pandai agama. Kenapa? Fa inna likulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya keistimewaan. Kiai pinter ilmu agama enggak boleh. Kiai itu menghina sila yang enggak pinter agama. Kalau kiai motor bocor, siapa yang mau nambel? Emang kiai bisa nambel ban bocor sendiri? Agak bisa. Karena keistimewaan silai, pinter nambel ban. Usaha masing-masing, keistimewaan masing-masing harus dihargai. Ya, jadi enggak boleh, enggak halal dan berdosa bila mana seorang muslim mengkerdilkan, mengecilkan, menghina muslim lainnya. Ini kalau kita nggak boleh melihat orang yang status atau strata sosialnya di bawah kita, bawaannya pengen menghina, itu tanda bahwasanya di hati kita terdapat penyakit. Imam Ghazali kan ngajarin banget bagaimana caranya untuk melatih hati kita biar kagak hasut, biar kagak dengki, biar kagak gampang menghina orang lain. Maka bila mana ketemu orang yang usianya lebih muda dari kita, maka perasaan kita bukannya, lu mah anak kemarin sore, tahu apa lu, jauhan gua, lamaan gua ngajinya, ibadah juga banyakan gua. Bukan begitu modelnya. Kalau begitu modelnya, sombong kita. Maka ketika melihat orang yang derajat usianya di bawah kita, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau melihat orang yang ada usianya di bawah kita, kata Imam Ghazali, maka kita kudu merasa dia enak.
masih muda banget usianya, dosanya masih sedikit. Kita yang udah segini tuanya, udah pala 6, pala 7, ya Allah, bukan main dosa saya banyaknya. Tuh, kita ngelihat orang yang lebih tua, cara kita memandang mereka, ya Allah, bersyukur banget dia usianya udah banyak, udah pala 5, pala 6, pala 7, ibadahnya pasti lebih banyak ketimbang saya. Jangan lihat dosanya, lihat ibadahnya. Ngelihat orang yang lebih kaya daripada kita, enak dia. Dari kekayaannya dia bisa bersedekah, dia bisa ngamal, dia bisa infak, dia bisa ibadah menggunakan hartanya. Pasti nikmat banget yang begitu. Jangan kita ngelihat orang yang kaya dikit, hawanya suuzon mulu, mesti itu duit mah dari korupsi itu. Ya, tuh mesti duit tuh. Kemarin tuh habis acara sisa duit, dia kan ketuanya itu. Pasti duit sisa acara itu mah enggak begitu, Pak. Kita ngelihat orang yang lebih miskin dari kita, dari sisi masalah harta, bagaimana? Enak. Dia enggak punya terlalu banyak beban nanti di akhirat. Karena sesungguhnya berat hisabnya orang-orang kaya. Setiap apa yang kita keluarkan dari harta kita bakalan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, kalau hidup modelnya begitu, kita udah gak bakal ngenyek orang lain, gak bakal menghina, mengkerdilkan orang lain. Nah, kemudian kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa tuh di sini. Di mana? Dijelasin, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Nabi mengisyarat, Nabi berisyarat ila sadrihi, Nabi nunjuk ke dadanya 3 kali. Kata Nabi begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh tepatnya di sini. Takwa tuh bukannya di pakaian yang kita kenakan, bukan pada saat kita menjalankan ibadah. Bukan di situ letaknya takwa. Letaknya takwa tuh di sini. Kalau letaknya takwa di hati, ada di antara kita yang tahu seberapa besarnya takwanya saudara kita? Nggak ada. Masing-masing orang ketakwaannya nggak ada yang tahu. Kualitas ketakwaannya cuman antara dia dan Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa nilai. Oh, Pak Agus bukan main. Itu saya yakin dia bertakwa banget. Sebab apa? Nggak pernah lepas dari gamis sama serban. Pasti orang yang bertakwa itu. Belum tentu, Pak. Karena apa? Takwa itu enggak dinilai dari penampilan kita. Bahkan kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini tempatnya, di dalam hati. Karena takwa itu tidak bisa dinilai dari penampilan semata. Pengen ngelihat siapa orang yang paling mulia, bukan mereka yang paling kaya. Kalau takwa itu bisa dilihat dari kekayaan, justru orang yang paling kaya Allah demen. Ya, yang miskin Allah kagak demen. Kalau ketakwaan dilihat dari kekayaan. Kalau ketakwaan dilihat dari penampilan, ya maka dia yang pakai sorban, dia yang pakai gamis, dia yang pakai peci, saban hari tiap waktu pakaiannya kagak dilepas, dia yang menang. Tapi takwa tuh enggak dilihat dari situ. Ya, bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang kaya, bukanlah mereka yang rajin sujud ketika dilihat orang, bukan mereka yang infak gede-gedean ketika namanya disebutkan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa enggak kelihatan. Fa inna min taqwa wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, karena sesungguhnya hal itu min taqwal qulub, daripada ketakwaan hati. Bahkan kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum
Walakin yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, penampilan-penampilan kalian, tubuh kalian. Wala yanzuru ila suwarikum, dan Allah tidak melihat kepada suar itu apa yang kita pakai, penampilan kita. Cantikkah dia, gantengkah dia, mohon maaf, jelekkah dia? Enggak, Allah enggak nilai dari situnya. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu melihat dari hati kalian, hati kita, Pak. Bagaimana kita, baikkah, burukkah, selamatkah kita di dunia akhirat? Itu mah bagaimana hati kita, bagaimana hati kita. Ya, hati ini adalah satu organ tubuh yang paling fatal yang dimiliki oleh seseorang. Begini, ada seorang hamba sahaya namanya Luqman Al-Hakim. Dia diperintah sama tuannya satu waktu untuk nyembelih seekor kambing. Luqman, bawa nih kambing, ente sembelih. Ntar rapi disembelih, tolong bawain saya bagian terbaik dari kambing tersebut. Ya, karena Luqman seorang hamba sahaya, nurut sama tuannya. Disembelih itu kambing, lantas dibawain bagian terbaik berupa hati dan lidah. Besoknya si tuan nyuruh lagi, merintah lagi, Luqman, sembelih lagi nih kambing. Tapi pada hari ini beda perintahnya sama kemarin. Hari ini tuannya memerintahkan si Luqman untuk membawakan bagian terburuk dari kambing tersebut. Dibawa itu kambing, disembelih, lantas dibawakan bagian terburuk dari kambing tersebut. Yang dibawa hati sama lidah. Tuannya begitu nerima, kaget. Luqman, kemarin engkau saya perintahkan untuk membawa bagian terbaik dari kambing tersebut, maka engkau bawa hati dan lidah. Hari ini engkau aku perintahkan kembali untuk menyembelih seekor kambing, namun aku perintahkan engkau untuk membawakan bagian terburuk. Tapi apa yang kau bawa sama seperti kemarin, yang kau bawa adalah hati dan lidah. Apa maksudnya nih? Ada apa gerangan? Kata Luqman Al-Hakim, emang begitu, wahai Tuhan, nggak ada bagian yang terbaik ketimbang hati dan lidah dari seorang makhluk, manakala itu benar-benar baik. Dan tidak ada bagian terburuk dari satu makhluk kecuali hati dan lidah, manakala itu buruk. Artinya, ini cerita simpel, tapi nyindir kita banget. Bahwasanya kewajiban bagi tiap-tiap kita adalah menjaga hati dan lidah. Sebab apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza shalahat shalahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, yang manakala segumpal daging itu baik, maka seluruh badan bakal baik. Dan manakala segumpal daging itu buruk, maka seluruh badan bakal buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi bagaimana kita merawat hati itu yang penting, bukan bagaimana kita merawat penampilan kita. Bahkan Nabi di sini katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, bukan di penampilan. Cuman walaupun yang namanya takwa itu di hati, kita bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini buat kita sendiri kita lihat, bukan buat ngukur orang lain. Mohon maaf. Ya, ini saya share satu makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana mencirikan seseorang itu bertakwa. Tapi ini buat ngaca diri kita. Adakah dari beberapa sifat yang bakal nanti disebutkan oleh Sayyidina Ali di diri kita itu ada apa kagak? Jangan kita ngukurnya di orang lain lah. Dia mah nggak begini, dia mah nggak begitu. Enggak. Ini buat kita ngukur diri. Yang pertama, Sayyidina Ali bilang arbaun min alamatil muttaqin. Ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ciri yang pertama, al khaufu minal jalil. Ciri orang yang bertakwa itu adalah takut terhadap Tuhannya,
takut terhadap Robnya. Bahasa takut nih, al-khaufu minal jalil. Coba dah kalau kita main bahasa. Kalau kita takut sama sesuatu, kira-kira kita makin mendekati sesuatu yang kita takutin tersebut apa makin jauhin? Anjing. Kita takut sama anjing. Kira-kira itu anjing kita deketin apa kita jauhin? Jauhin. Kalau itu takut terhadap makhluk, beda. Kalau seseorang merasa dirinya itu mempunyai sifat takut terhadap Tuhannya, famakana khauful abdi min rabbihi qawiyan kana qurbuhu minhu syadidan, kata ulama begitu. Kalau seseorang merasa memiliki rasa takut yang kuat, yang gede, yang tinggi terhadap Tuhannya, kana qurbuhu minhu syadidan, maka adalah seorang hamba yang merasa memiliki rasa takut terhadap Tuhannya makin mendekati Tuhannya. Jadi kalau kita ngerasa kita takut sama Allah, ya, maka yang harus kita lakukan bukan semakin menjauh dari Allah, tapi semakin mendekat. Maka kan jalan daripada menimbulkan rasa takut terhadap Allah itu kan taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah. Rajin ibadah kita, rajin ingat-ingat Allah, ya. Manakala kita mau berbuat sesuatu yang syariat melarangnya, kita kudu ingat bahwasanya syariat larang. Ketika kita mau melakukan, kita kudu ingat bahwasanya Allah itu Maha melihat. Tanamkan rasa itu selalu senantiasa di dalam hati kita. Maka kalau kita udah terbiasa memiliki sifat semacam itu, perasaan semacam itu, pelan-pelan akan terbangun dengan kokoh rasa takut kita kepada Allah. Ibarat katanya kita pasang CCTV itu. Ya kita kan kalau ada CCTV, Pak, berani nggak kira-kira kita berbuat kejahatan kalau nyata-nyata kita lihat di situ ada CCTV di masjid, ya di masjid. Kotak amal isi banyak, nggak dikunci, kotak amal nggak dikunci, ya tinggal buka kita ambil isinya, ya. Tapi itu di masjid ada CCTV. Jangan kita kalau kita udah pasti takut sama yang bau-bau masjid, ya. Orang duit masjid tuh ngapain gua ambil, nggak boleh dosa. Kita tahu dosa, ada maling. Tapi ngelihat CCTV di mana-mana. Di masjid banyak CCTV-nya, bukan 1 2, banyak. Ada kotak amal nggak dikunci, kira-kira tuh duit diambil nggak si maling? Tergantung sih, kalau malingnya nekat mengambil juga. Ya kalau nekat itu nggak ada sama sekali ketakwaan. Tapi kalau si maling ini sadar ada CCTV, kira-kira dia bakal berbuat nggak? Nggak bakal. Kenapa? Karena sadar ada yang perhatiin. Pun dalam hidup kita kudunya begitu. Kita harus ngerasa bahwasanya setiap tanda tanduk kita, setiap perbuatan kita ada CCTV-nya. Allah sedang memperhatikan. Nah, kalau rasa ini udah kita tanamkan, pertanda kita udah memiliki ciri daripada 4 ciri orang yang bertakwa menurut Sayyidina Ali. 1 itu al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wah, kita udah ngamalin belum? Jangan ngamalin dah, mungkin berat bagi kita, masih berat, masih rada sulit buat ngamalin. Bacanya aja dulu, tadarusnya aja dulu. Ini setiap hari nggak kita lakonin. Kalau kita sadar bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, ya, bahwasanya salah satu ciri atau salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan cara mengingatnya, yaitu dengan membaca Al-Quran yang berupa kalamullah. Ya, kita sadar bahwasanya Al-Quran itu hudan wa syifa. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk, di dalam Al-Quran terdapat obat, segala macam. Hatta kalau bahasanya ulama ya, hatta kalau kita nyari jarum di dalam Al-Quran ketemu, istilahnya begitu. Saking Al-Quran ini komplitnya. Cuman ini Al-Quran saban hari kita baca enggak? Ya kita udah masing-masing jawab dalam diri. Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang godek-godek, ada yang nunduk, ya macam-macam. Kudunya
Ini saya dapat pesan dari dosen saya dan alhamdulillah ya saya praktekkan. Bahkan di keluarga tuh saya rada keras ya. Pokoknya nggak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Paling kagak Pak, mohon maaf, sebelum kita mulai segala aktivitas kita, itu biasakan baca Quran dulu. Artinya begini, pagi sebelum kita berangkat kerja, mau ngantor kah, kemana kah, tolong jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggal. Walau kata satu ain aja kita baca Al-Quran, kan kagak banyak, nggak sampai 5 menit ya. Tapi mohon Bapak dan Ibu nanti rasakan sendiri ketika kita aktivitas tapi sebelumnya kita baca Al-Quran, atau kita aktivitas sebelumnya tidak membaca Al-Quran, itu lebih enak mana? Mohon agar dibiasakan. Agar apa? Terus-terusan hidup kita bakal dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Ridho, nerima terhadap bagian yang sedikit, yang kadang sulit buat kita. Maunya banyak mulu. Asli Pak, Bapak ada duit 100.000 sama 1 juta, Bapak lebih mau yang mana? Lebih mau yang mana? Ibu dah ibu, bu, suami ngasih 100.000 ya, sama suami ngasih 1 juta. Ibu mau yang mana? 1 juta, jujur pasti. Itu giliran kita mau nerima, ya kan? Cuman ketika kita mau ngeluarin nih, mau ngeluarin kotak amal lewat. Di kantong kita ada duit 100.000 sama duit 10.000. Yang kita cemplung yang mana? Ya jujur bener, emang saya nyalain. Masih mending Bu, daripada kotak amal lewat pora-pora merem, pora-pora tidur, pora-pora zikir lagi. Ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Apa yang Allah berikan kepada kita, yakinlah bahwasanya itu yang terbaik untuk kita. Bukan berarti banyak nggak baik, bukan. Tapi Allah yang lebih mengetahui tentang pribadi kita, tentang diri kita, tentang kecukupan kita, bahwasanya tatkala jatah kita yang harusnya 100.000 itu cukup, namun mulut kita yang senantiasa bergerak 1 juta. Ketika kita dikasih 1 juta yang menurut kita baik, tapi belum tentu itu baik kata Allah. Boleh jadi kalau gue kasih lu 1 juta kata Allah, ya ntar lu kagak inget lagi tuh datang ke masjid malam Jumat bakal ngaji, lu mau kelayaban mulu kalau dikasih sehari 1 juta, begitu. Makanya dikasihnya 100.000, boleh jadi seperti itu. Tapi apapun yang kita terima di hari-hari kita, apa yang telah kita dapatkan, yakin itu yang terbaik dari Allah. Kita kudu percaya sama yang namanya qada dan qadar, bahwasanya apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini ataupun yang akan datang dan yang telah lalu, itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Redho terhadap takdir, maka timbulnya husnuzon terhadap Allah. Gak nyalain siapa-siapa kita. Coba ya kemarin gue begini, nggak bakalan terjadi karena itu kan namanya ada penyesalan Pak. Tapi kalau kita terima, ya salah saya. Kemarin saya nggak begitu, tapi Allah berikan yang begini. Mesti nih belakangan akan ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada saya. Itu namanya husnuzon. Kita terima segala sesuatu yang Allah berikan walaupun sedikit. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, al-istiqdad liyaumir rahim. Siap-siap untuk hari perpindahan. Apa tuh? Hari kematian. Liyaumir rahim, istiqdad. Maka kata Nabi, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu bukan orang yang jago baca kitab kuning, bukan orang yang ceramahnya bawa api-api, bukan orang yang duitnya banyak, bukan. Yang namanya qayyis, orang yang pintar itu mandana nafsahu, adalah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan ia mengerjakan sesuatu untuk apa? Bekal setelah kematian. Dia sadar
dunia ini adalah hidup yang fana. Semua dari kita bakal mati kok. Ya, semua dari kita bakal mati. Kita yakin nggak? Yakin. Tapi apa persiapan kita? Udah matang? Belum. Besok ada tur nih. Habis sholat Jumat, ibu bapak bakal pergi ke kemana? Ke Bandung. Mau ngapain? Mau wisata. Ada yang kita persiapin nggak? Ada. Tidur jangan sampai larut. Ya, ntar subuh jangan lupa rebus lontong, beli bekal, beli ini itu segala macam. Ada kan yang kita persiapin? Buat apa? Buat perjalanan tur kita. Yang begitu aja kita yakin. Sementara kematian ini yang sering kita lalai. Ya, maka ulama bilang kita tuh sering terkena magrur. Magrur itu apa? Terperdaya. Bahwa kita ngerasa bahwa hidup kita ini masih panjang. Ya, gue mah belum tua. Lah, padahal kita tahu bahwasanya mati itu syaratnya nggak kudu tua. Boleh jadi ya yang muda matinya belakangan, yang tua duluan. Bisa, atau sebaliknya. Yang tua duluan, yang muda belakangan. Kan bisa begitu. Ya, bahwasanya kematian itu kan nggak ada yang tahu, Pak. Ya, tapi itu pasti terjadi. Sesuatu di dunia ini nggak ada yang pasti, kata Imam Al-Ghazali, terkecuali kematian. Mati pasti terjadi, mati. Cuman kita sadar hal itu, tapi tidak kita persiapkan secara matang. Terkadang begitu. Nah, ini 4 yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali buat ngaca diri kita. Kesemua-muanya itu ada nggak dalam diri kita, atau minimal 1 aja ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Berarti kita masih memiliki salah satu daripada ciri orang yang bertakwa. Begitu. Ya, ibadah, ya benar-benar ibadah. Bukan cuman kalau lagi ramai doang kita ibadah. Ketika kita sendiri kita nggak mau sholat, ya itu riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yuraunan nas mudabdabina. Apa ayatnya? Fa'idha qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik itu kalau mau diriin sholat qamu kusala, mereka melaksanakannya secara males-malesan. Kalau lagi ada orang rame baru getap. Tapi ketika nggak ada orang di rumah sendiri, sholatnya ogah-ogahan. Enggak dah, kita mah nggak begitu. Oke, begini. Bedain antara riyaknya kita. Kalau rame sholat di masjid, yang kita pakai pakaian yang bagus apa yang jelek? Ayo. Ketika kita ke masjid, sholat di masjid, orang banyak. Pakai oblong apa pakai koko? Pakai serebet atau celana panjang? Pakai serebet, biasanya kan pakai kain. Itu kalau ke masjid. Begitu di rumah, Pak, mohon maaf. Sholat sejadi-jadinya kadang Pak, serambetnya, ngerti serambet, seambilnya. Ya kalau kita ingat pakai pici, kalau enggak ya sholat aja. Terkadang pakai oblong kita sholat. Mana baju partai lagi yang gerah banget, coblos nomor 2, begitu bacaannya. Itu kita pakai bakal sholat di rumah. Ini riak nggak nih yang begini nih? Nah itu, hati-hati. Fa'idha qamu ila sholati qamu kusala. Maka tatkala mereka hendak melaksanakan sholat, mereka laksanakan secara malas-malesan. Maka untuk menyelisih kaum munafik, ini saya himbau. Ketika kita mau melaksanakan sholat, biar ada sisi tergesa-gesanya. Mau wudhu tergesa-gesa, wah masuk waktu nih sholat mau ngambil wudhu, ya rada buru-buru ngambil wudhunya. Bukan wudhunya buru-buru, enggak, ke kamar mandi rada buru-buru. Harus ada sisi itunya. Kenapa? Untuk menyelisih kaum munafik yang ketika mereka mau melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya secara males-malesan. Maka untuk menyelisih kaum munafik, kita ketika melaksanakan sholat, mau wudhu kah, mau gelar sejadah kah, itu harus ada sisi terburu-burunya. Biar apa? Biar menyelisih kaum yang munafik. Begitu Pak.
Nah, ini 4 ciri ini moga-moga terdapat di dalam diri kita semua. Syukur-syukur semua. Ya, kalau nggak ada, paling nggak satu dah kita punya untuk kita mencirikan di hadapan Allah bahwasanya kita itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terakhir kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslimi kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslima. Ini Isa jam berapa sih? Udah masuk Isa ya? Jam 7, 2 menit lagi. Nah, cukup ini kalau dibahas. Baik dah, bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslima, insyaallah kesempatan yang akan datang.